وعلى هذه النية ولكل نية صالحة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول بجاه سيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Al-Mukarramun, para alim, para masyayikh, para habaib, para asatid, wa khussu bi dzikri jami' asatid musalla al-muhajirin, para sepuh, para tokoh masyarakat yang tak lupa yang telah memberikan motivasi support dalam rangka mahabbah kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jamiah Marawis Al-Mahdiyin. Karena dengan iringan pukulan rebana dan marawis ini mampu memotivasi hati kita dengan bacaan salawat, menambah rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat jamaah semuanya, hafizakumullah jami'an. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin Allahumma amin. Syukur alhamdulillah, pada malam ini Allah telah mengetuk hati kita, telah membuka hati kita dengan hidayahnya dan memberikan kesempatan kepada kita, sehingga dengan kesempatan ini kita bisa berkumpul di majlis yang insyaallah mubarakah ini dalam rangka sama-sama berbahagia atas lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullah wa salamuh, semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan baginda Nabi min yaumina hadza ila yaumil ba'ats, dan semoga berkumpulnya kita di sini dicatat oleh Allah dan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para hadirin, para jemaah rahimakumullah. Berbicara tentang Maulid ini adalah sebuah ekspresi tentang rasa bahagia, tentang rasa cinta atas lahirnya junjungan kita dan diutusnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah kita.
Sehingga Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa berbahagia dengan diutusnya Rasulullah, sebagaimana diungkapkan dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu." Dengan anugerah Allah dan kasih sayangnya Allah, hendaknya umat itu berbahagia. Apa hubungannya ayat ini dengan Rasulullah? Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan Rasulullah sebagai rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bahasa rahmat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir disebut dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah ini adalah munculnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah ke tengah-tengah kita sebagai bentuk kasih sayang Allah. Maka dari itu hendaknya kita berbahagia dan merasa cinta terhadap apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah berjumpa kepada Rasulullah, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, walaupun akhlak kita tidak semulia Rasulullah, tapi ada perasaan cinta dan sayang kepada Rasulullah, maka insya Allah kelak kita akan dibangkitkan pada hari kiamat, berkumpul bersama dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Begitulah dahsyatnya cinta. Cinta ini luar biasa. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan al-mar'u ma'a man ahabba. Dengan cinta kelak kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang kita cintai. Nah sekarang para hadirin, kita bertanya kepada hati kita masing-masing, siapakah orang yang paling kita cintai? Siapakah orang yang paling menjadi panutan kita? Dan saya yakin yang berkumpul di sini tiada lain tidak bukan hanya cinta sebagai bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua terjadi hanya karena cinta dan demi cinta. Ingin menjadi orang yang paling diakui sebagai umatnya kelak di akhirat. Ini semua terjadi karena pancaran cahaya Rasulullah, pancaran cahaya mahabbah Rasulullah yang menjadi putih hati semua makhluk. Di dalam tadi Maulid Sentuh Durar disebutkan dalam sebuah hadis, sebuah rasa mahabbah ini muncul karena ada munculnya rasa mahabbah yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam setiap orang, di dalam diri kita masing-masing ini ada Nur Muhammad. Dalilnya apa? Suatu ketika Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Apakah itu yang pertama kali diciptakan oleh Allah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ya Jabir, Inna Allah khalaqa qabla al-asya' fahuwa nurun nabiy." Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nur nabimu, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan nur itu Allah membagi-bagi, dengan nur itu Allah menciptakan al-qalam, dengan nur itu Allah menciptakan al-lauh, dengan nur itu Allah menciptakan jin, dengan nur itu Allah menciptakan manusia, dengan nur itu Allah menjadikan seluruh alam semesta ini sebagai bentuk rahmat Allah kepada seluruh alam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena Rasulullah, maka alam ini tidak akan pernah diciptakan. Luar biasanya Rasulullah, luar biasanya cinta Rasulullah. Dan bersyukurlah kita semua, beruntunglah kita semua dimasukkan ke dalam golongan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Namun para hadirin, para jemaah rahimakumullah, cahaya Nur Muhammad yang ada di dalam setiap diri makhluk tidak semuanya bersinar. Cahaya yang ada di dalam diri makhluk tidak semuanya bersinar. Bisa jadi cahaya itu padam. Kenapa bisa padam? Karena dari perilaku kita. Sehingga nur itu
dihijab oleh Allah, dihalangi oleh Allah antara nur utama yaitu Nur Muhammad dengan pancaran nur yang ada di dalam diri seluruh makhluk, maka itu menjadi terhalang. Apa sebabnya? Perilaku kita. Perilaku yang seperti apa? Yang tentunya perilaku yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Perlu kita waspadai hal yang bisa memutuskan mahabbah kepada Rasulullah, hal yang bisa memutuskan rasa cinta di dalam hati seseorang kepada Rasulullah, bisa jadi rasa timbul rasa suudzon kepada umatnya Rasulullah. Berhati-hatilah dengan rasa suudzon. Jangan pernah terbersit pun rasa suudzon kepada umat Rasulullah. Apalagi sampai terlontar tuduhan-tuduhan yang tidak jelas terhadap umat Rasulullah. Dikhawatirkan nur itu padam sehingga sudah tidak ada mahabbah kepada Rasulullah. Karena di antara tanda orang-orang yang cinta mengikuti apa yang dia cinta. Cinta tanpa ada mengikuti, maka itu adalah kebohongan semata. Tapi mengikuti tanpa ada rasa sebuah cinta, itu adalah hampa. Jadi di dalam diri manakah kita saat ini? Bisa jadi kita berkumpul di jamaah majlis ini tujuannya hanya menghindar dari masalah-masalah yang ada. Bisa jadi maaf-maaf saja Bu. Bisa jadi ibu-ibu datang ke majelis ini karena tengkar dengan suaminya, datang ke sini untuk menanyakan maaf, hanya biar tenang pikirannya, maaf saja. Dan juga bisa bapak-bapak tengkar dengan ibu istrinya, sudah menikah di masalah al-muhajirin aja, ramai. Ada grup jamaah ini Marawis Al-Mahdiyin, sambil dengerin aja. Padahal di sini kita hadir di sini bukan karena undangan dari panitia saja, bukan karena undangan dari pengurus, tapi murni sahibul maulud yang mengundang kita, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mantapkan niat, mantapkan tujuan. Apa maksud kita datang ke sini? Tiada lain dan tidak bukan kita niat bersilaturahim kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diakui sebagai umatnya, agar api cinta, cahaya cinta yang ada di dalam kita menjadi cinta yang besar kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita paham? Pernahkah kita ketemu dengan Rasulullah? Pernahkah kita melihat Rasulullah? Kalau bahasa saya masih kecil, ini maaf pantun sedikit. Bahasa waktu saya masih kecil ini bahasa-bahasa lebay sebenarnya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kaki. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Asik. Karena memang setiap cinta pada hakikatnya haruslah melalui pandangan. Kata orang Arab, laisal mahabbah illa bita'aruf, tak kenal maka tak sayang. Tapi bagi Rasulullah itu semua tidak berlaku. Bagi Nabi Muhammad itu semua tidak berlaku. Karena apa? Karena sebelum kita lahir ke dunia, sebelum kita diciptakan sebagai manusia, Rasulullah sudah mempersiapkan diri menyambut kita. Marhaban li ummati, marhaban li ummati. Selamat datang untuk umatku yang akan turun ke dunia. Jadi ini cinta besarnya Rasulullah seperti ini, luar biasa. Bahkan sebelum kita kenal kepada Rasulullah, Rasulullah sudah kenal kepada kita. Kalau kita, apa timbal baliknya kepada Rasulullah? Ditunggu sampai akhir balik. Bahkan di saat balik sekalipun kita tidak mau tahu siapa Rasulullah, hanya tahunya sinetron aja. Padahal kelak kita di akhirat hanya satu yang kita butuhkan, yaitu syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada cinta yang besar yang menunggu kita. Jangan terpana oleh kehidupan fata morgana. Jangan terbuai oleh kehidupan-kehidupan yang hanya kita bisa nikmati di dunia. Berhati-hatilah dengan setiap umat Muhammad.
Jangan bikin Sayyidina Muhammad sedih hanya karena sebuah pertikaian antar umat Muhammad. Dan itu pun terjadi sekarang. Itu pun terjadi di zaman sekarang. Masalah kecil dibesarkan, masalah besar terus dilanjutkan. Terus kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, cinta yang seperti apa? Cinta yang seperti apa yang kita suguhkan kepada Rasulullah? Masihkah layak dikatakan cinta itu sebagai cinta yang hakiki? Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan tanda-tanda cinta ada 3. Yang pertama, ayyakhtara kalam habibihi ala kalami ghairi. Yang kedua, ayyakhtara majalis habibihi ala majalis ghairi. Yang ketiga, ayyakhtara ridha habibihi ala ridha habibihi. Yang pertama, seorang kekasih hendaknya lebih mengutamakan ucapan kata-kata kekasihnya daripada kata-kata yang lainnya. Harus mengikuti apa yang menjadi nasihat-nasihat dari kekasihnya daripada mengikuti nasihat-nasihat dari yang bukan kekasihnya. Yang kedua, seorang pencinta hakiki hendaknya lebih mengutamakan tempat duduknya bersanding dengan kekasihnya daripada bersanding dengan yang lainnya. Yang ketiga, seorang pencinta lebih mengutamakan ridho kekasihnya daripada ridho yang lainnya. Ini alamat cinta. Kalau kita berbicara cinta, kita cinta kepada siapa? Kita berbicara cinta kepada Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhlak kita jauh dari akhlak Sayyiduna Muhammad. Bukankah Rasulullah diutus diutam lima makarimul akhlak? Bahkan kita di sini bermajlis di sini sama-sama berbahagia menghormat atas kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad. Itu tak beda tak lain adalah sebagaimana firman Allah, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Setiap cerita teladan apa yang telah diungkapkan oleh Allah tentang kisah-kisah para rasul tiada lain hanya untuk memantapkan hati agar hati ini menjadi cinta yang benar, mengikuti apa yang kita cintai. Sudah. Kalau ada orang suka bermaulid, suka bersolawat, tapi masih suka menggunjing orang, perlu dipertanyakan bagaimana hukum solawatnya, apakah diterima? Solawatnya diterima karena dengan solawat riya sekalipun ya sampai kepada Rasulullah. Tapi wallahu a'lam tentang keberkahannya dapat apa tidak. Kita menjemputkan hadiah kepada Rasulullah harus dengan penuh etika. Tidak usah kepada Rasulullah, antar sesama teman saja kita memberikan hadiah, tapi dengan berpaling muka. Apakah itu ada makna? Kita memberikan sebuah hadiah dengan sambil mencak-mencak dengan nada keras, apakah itu ada arti? Bukankah semua pemberian sekecil apapun, walaupun entah itu sebatang rokok, tapi di saat diberikan dengan rasa etika, maka akan bermakna dengan sebuah ikatan jiwa. Ini yang dibutuhkan dalam sebuah momen. Apa yang menjadi makna dan hakikat di dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat rasa dengki. Semoga Allah menyembuhkan hati-hati kita yang lagi gersang. Semoga Allah memberikan hati kita menjadi hati yang subur berkati Sayyidina Muhammad. Semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi hajat kita. Semoga Allah menyatukan kita dalam kasih sayang berkat Sayyidina Muhammad. Semoga Allah melunasi hutang-hutang kita berkati Sayyidina Muhammad. Semoga Allah melancarkan rezeki kita, memberkahkan rezeki kita, meluaskan rezeki kita diberkati Sayyidina Muhammad. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat Rasulullah sehingga kita layak menjadi umat Sayyidina Muhammad, sebenar-benar umat Sayyidina Muhammad, sebagaimana sabda Rasul, al-mar'uman ma'aman ahabbah. Seseorang pasti bersama dengan orang yang dicintainya. Mungkin cukup sekian dari saya karena waktu sudah malam, tidak panjang lebar. Saya sudah capek juga sebenarnya. Tapi insyaAllah barokah. Karena kita yakin Rasulullah melihat dan menyaksikan apa yang kita lakukan di malam ini. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحق اسمك العظيم الأعظم وبجاه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا سيد السادات حبيبنا حبيب الحبائب سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إنا نتوسل بك إلى الله ونتشفع بك إلى الله ونتوجه بك إلى الله يا سيدنا يا رسول الله يا سيدنا يا رسول الله يا سيدنا يا رسول الله. علينا ديون وعلينا حلول علينا ديون وعلينا حلول علينا ديون وعلينا حلول وليس في قبل ذلك الديون والحلول شيء إلا رجي فضل الله وجود الله وكرم الله وعطاء الله والله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ومعطي السائلين ومجيب دعوة المضطرين ومقيل عثرة العاثرين ورحم الضعفاء والمساكين. اللهم يا محول الحال حول أحوالنا إلى أحسن حال والحقنا بكمال الرجال وفرج همومنا يا الله وفرج همومنا بفرجك العين مع كمال اللطف والعفو والعافية والسهالة والجمالة بلا أذية ولا محنة وفي أقربك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا أحدا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا الله أمني لأمة سيدنا محمد. اللهم يا الله sayangi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah kabulkanlah semua hajat Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah kumpulkanlah dalam kasih sayang semua umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بحقي وببركة اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار وتريا بالأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم